Halo semuanya, perkenalkan nama saya Iwan Adi Wicaksana dengan NIM 240551122. Di sini saya akan melanjutkan video mengenai pembahasan soal lanjutan dari contoh soal pada diktat dengan judul 2A. Nah, di sini pada contoh soalnya yaitu perencanaan konstruksi bertahap. Nah, diketahui pada soal kita diberitahukan untuk merencanakan tebal pekerasan jalan untuk jalan kolektor 2 lajur 2 arah dan umur rencana yaitu 5 plus 15 tahun, 7 plus 13 tahun. Jadi bertahap dari umur rencana 5 hingga umur rencana setelah dari 5 tahun ini 15 tahun setelahnya itu 20 tahun. Dan juga umur rencana 7 tahun dan plus 13 tahun setelah dari 7 tahun itu yaitu 20 tahun setelahnya. Dan nilai CBR tanah dasar itu 6% dan nilai FR sama dengan 1,0. Tanah dasar ini adalah 6% karena tanah dasar ini tidak belum layak dilakukan sebagai jalan karena memiliki nilai CBR yang rendah, dan seharusnya kita untuk melakukan perkerasan jalan pada tanah ini sehingga menghasilkan jalan yang sesuai dan kokoh. Karena tanah dasar ini nilai dari tes CBR-nya itu 6%, mungkin mengartikan bahwa nilai tanah ini termasuk tanah lunak yang seharusnya dilakukan perkerasan. Diketahui juga pada soal LHR pada tahun 1999 atau awal surveinya, yaitu setiap kendaraan ringan 2 ton yaitu sejumlah 1.400 kendaraan per harinya, bus 8 ton yaitu 600 kendaraan per harinya, truk 2S 13 ton 100 kendaraan per harinya, truk 3S 20 ton 40 kendaraan setiap harinya, truk 5S 30 ton yaitu 25 kendaraan setiap harinya. Nah, pada survei ini sangat sama datanya pada soal pada diktat 2A yang pertama dengan HR pada 1995. Totalnya itu 2.165 kendaraan per hari per 2 lajur. Ketahui juga pada soal bahwa jalan dibuka pada tahun 2003, selama pelaksanaannya itu 6% per tahun. Karena data dimulai pada 1999 dan dibuka pada 2003, maka setelah 3 tahun yaitu 6%. Seharusnya ini adalah 4 tahun setelahnya karena N dari kasus ini adalah sebesar 4, sehingga 4 tahun setelah adalah I sama dengan 6%. Nah, diketahui juga pada perkembangan lalu lintasnya itulah I sama dengan 7%, sehingga setiap pertahapnya itu pada mungkin umur 5 tahun, 7 tahun dan juga tahun-tahun setelahnya itu sama, yaitu I sama dengan 7% semuanya. Nah, bahan-bahan perkerasannya diketahui pada soal bahwa dari segi surface atau permukaannya itu menggunakan Aston dengan Marshall Stability 344, A1 sama dengan 0,4, batu pecah pada pondasi atas CBR 100, HA2 sama dengan 0,14, sirtu CBR 50 seharusnya diketahui pada soal, A3 sama dengan 0,12, dan diketahui juga nilai roughness kurang dari atau sama dengan 1000. Nah, nilai A1, A2, A3 ini didapatkan dari tabel berikut, yaitu tabel 2-4 atau koefisien kekuatan relativitas sesuai pada yang kita diketahui itu MS 744. Dapatkan dua nilai A1-nya adalah 0,40 dari CBR 100, dapatkan nilai A2-nya itu 0,14, C50 itu 0,12. Nah, pada soal ini atau perencanaan konstruksi bertahap yang perlu kita lakukan atau penyelesaian yang pertama yaitu menghitung nilai LHR. Nah, yang pertama adalah menghitung nilai LHR pada awal umur rencana pada 2003. Dikarenakan data dimulai pada tahun 1999 dan jalan dibuka pada tahun 2003, sehingga jalan mengalami pertumbuhan sebesar I sama dengan 6% dan selisih tahun adalah seharusnya di sini 4 karena dimulai pada tahun 1999. Nah, dengan rumus HR sama seperti soal-soal sebelumnya, atau HRN sama dengan HR0 dikali dalam kurung 1 tambah I dalam kurung tutup dipangkatkan L dengan keterangan HR0 adalah HR pada tahun awal dan HRN adalah LHR pada tahun tujuan, N adalah selisih tahun, dan I adalah persentase pertumbuhan. Diketahui untuk tahun 2003 N itulah 4 tahun selisih dari survei pertama,
dan I adalah 0,06 diketahui pada soal, sehingga dapatkan HHR pada awal umur rencana yaitu berkendaraan ringan 2 ton dengan perhitungan yang sama seperti sebelumnya, yaitu dapatkan hasil kendaraan untuk kendaraan ringan adalah 1767,47. Untuk kendaraan bus 8 ton dapatkan 757,49 kendaraan per harinya. Truk 2S 13 ton 126,25 kendaraan setiap harinya. Truk 3S 20 ton dapatkan 50,50 kendaraan setiap harinya. Truk 5S 30 ton dapatkan 31,56 kendaraan per harinya. Dan rumus ini disesuaikan sesuai pada rumus yang diketahui menggunakan rumus pada Excel, sehingga jika terdapat data yang berubah seharusnya akan berubah sampai nilai akhirnya. Nah, yang kedua itu menghitung HR pada umur rencana itu 2000. Seharusnya di sini adalah 5 tahun setelahnya dan 7 tahun setelahnya dan juga 20 tahun setelahnya, sehingga LHR 0 digunakan adalah LHR pada awal pembukaan yaitu tahun 2003. Rumus LHR-nya masih sama. Jadi kita dapat menghitung LHR pada tahun kelima yaitu tahun 2008. Tapi bahwa pada tahun ini N itu sama dengan 5 atau selisih dari 2003 atau awal pembukaan jalan tersebut itu 5, dan I sama dengan 0,07 diketahui pada soal. Kita dapatkan LHR untuk tahun kelima ini setiap kendaraannya itu kendaraan ringan didapatkan hasil dari R-nya itu 2478,96 kendaraan per harinya. Bus 8 ton 1062,41 kendaraan per harinya. Truk 2S 13 ton dapatkan 177,07 kendaraan per harinya. Truk 3AS 20 ton didapatkan 70,83 kendaraan per harinya. Truk 5AS 30 ton didapatkan 44,27 kendaraan setiap harinya. Dan ini menggunakan rumus sesuai rumus yang tertera dan menggunakan rumus pada Excel, sehingga data yang digunakan jika berubah akan mengubah hasil dari akhirnya. Yang selanjutnya adalah menghitung LHR pada umur ke-20 yaitu 2023. Selanjutnya adalah menghitung LHR pada tahun ke-7. Seharusnya di sini tahun ke-7. Salah. Sehingga N-nya itu udah 7, terus selisih dari 2003 hingga ke 7 tahun setelahnya. I sama dengan 0,07 sesuai pada soal, dan kita dapat hitung untuk LHR pada tahun ke-7 ini. Misalkan kendaraan ringan adalah 2838,17 kendaraan per harinya. Bus 8 ton itu menghasilkan 16,36 kendaraan per harinya. Truk 2S 13 ton menghasilkan 202,73 kendaraan per harinya. Truk 3AS 20 ton menghasilkan 81,09 kendaraan per harinya. Truk 5AS 30 ton menghasilkan 50,68 kendaraan per harinya. Ini juga menggunakan rumus sesuai pada rumus yang tertera menggunakan rumus pada Excel. Nah, selanjutnya kita menghitung LHR pada tahun ke-20 karena masing-masing perencanaan konstruksinya bertahapnya itu berakhir pada 20 tahun setelahnya, sehingga kita menghitung satu untuk LHR pada tahun ke-20 yaitu tahun 2023. Pada tahun untuk tahun ke-20 dengan nilai N yaitu 20 dan nilai I itu 0,07 sesuai pada soal. Dapatkan LHR untuk tahun ke-20 bawaan kendaraan 2 ton adalah 6.839,54 kendaraan per harinya. Bus 8 ton 2.931,23 kendaraan per harinya. Truk 2S 13 ton 488,54 kendaraan. Truk 3S 20 ton 195,42 kendaraan. Truk 5AS 30 ton 122,13 kendaraan. Nah, setelah menghitung nilai LHR, kita akan melanjutkan untuk menghitung nilai angka ekivalen dari masing-masing kendaraan. Seperti soal sebelumnya, nilai ekivalennya itu adalah sama karena jenis kendaraan yang diketahui juga sama. Pada ekivalennya itu adalah untuk kendaraan ringan adalah 0,00451 dan nilai ekivalennya bisa dapat dilihat pada tabel ini. Nah, untuk menghitung nilai ekivalen saya menggunakan rumus
nilai ekivalen yaitu Fe sama dengan K dalam kurung L per 8,16 dipangkatkan 4 dengan K itu bernilai 1 jika sumbu tunggal dan bernilai 0,086 jika bersumbu tandem. Nilai yang saya dapatkan sedikit berbeda pada contoh soal karena saya menggunakan rumus tersebut bukan menggunakan tabel yang tertera pada diktat yang berjudul 2A, di mana diketahui bahwa di setiap beban sumbu itu terdapat angka ekivalennya. Mungkin ini mempengaruhi dari nilai LER namun tidak terlalu besar atau tidak terlalu signifikan. Mungkin hanya mempengaruhi angka koma di belakangnya saja. Nah, setelah menghitung angka ekivalen setiap kendaraannya, kita selanjutnya akan menghitung nilai LEP atau lintas ekivalen permulaan. LEP itu sendiri merupakan angka yang menunjukkan total beban sumbu kendaraan standar yang akan melewati dan membebani jalan tersebut pada tahun pertama jalan dibuka, yaitu 2003, hingga data yang digunakan adalah data yang pada tahun tersebut. Nah, karena dibuka pada 2003, sehingga rumus LEP-nya itu LEP sama dengan J sama dengan I hingga ke N LR dikali CC kali EJ dengan keterangan J sama dengan jenis kendaraan, C merupakan koefisien distribusi lajur yang dapat dilihat pada tabel 2.3, E merupakan angka ekivalen kendaraan. Nah, nilai C ini dapat kita hitung yang sesuaikan pada soal, karena soal diketahui pada jalan itu adalah 2 arah dan lajurnya adalah 2, sehingga nilai C-nya di masing-masing jenis kendaraan yaitu 0,50, sehingga dapatkan nilai C itu 0,50, sehingga kita dapat menghitung nilai LEP setiap kendaraan. Untuk kendaraan ringan dapatkan LEP dengan mengalihkan LHR pada awal dibukanya kendaraan itu 2003 dikalikan dengan angka ekivalen dikalikan dengan koefisiennya itu 0,50, sehingga dapatkan nilai LEP pada kendaraan ringan yaitu 0,3986, bus 8 ton yaitu 60,3099, truk 2S mendapatkan 67,2151, truk 3S mendapatkan 26,1957, truk 5S mendapatkan 20,8215 LEP-nya, dan total LEP-nya yaitu 174,9408. Dan perhitungan LEP ini tentunya menggunakan rumus pada Excel yang sesuai pada rumus yang tertera. Nah, setelah menghitung nilai LEP, selanjutnya kita menghitung nilai LEA. Nah, pada kasus konstruksi bertahap ini atau perencanaan konstruksi bertahap, nilai LEA yang dihitung itu berbeda dengan nilai LEA seperti sebelumnya. Karena nilai LEA itu bukan hanya dihitung pada umur rencana 5 tahun dan juga 7 tahun, tapi pada tahapan lanjutan pada nilai LEA rencanaan tersebut, yaitu 20 tahun, yang nantinya akan memengaruhi pada perhitungan LET. Pada perhitungan LET ini itu tidak hanya menghitung LET pada rencana 5 tahun dan 7 tahun, juga menghitung rencana lanjutan dari umur rencana tersebut. Misalkan umur rencana 5 plus 15 dan juga 7 plus 13 yang nantinya menggunakan nilai LP-nya itu nilai LEA. Sebelum itu kita akan menjelaskan mengenai nilai LEA. LEA itu sendiri merupakan total beban sumbu kendaraan standar yang diprediksi akan melewati jalan tersebut pada tahun terakhir umur rencananya. Nah, sehingga rumus LEA itu diketahui bahwa LEA sama dengan sigma J sama dengan 1 hingga N LHRJ dikalikan dengan 1 tambah I pangkat UR atau umur rencana dikali CJ dikalikan EJ, dengan keterangan J merupakan jenis kendaraan, I merupakan perkembangan lalu lintas. Nah, diketahui pada LA umur rencana 5 tahun atau 2008, diketahui untuk tahun kelima ini tuh UR atau umur rencananya atau N atau selisih dari awal pembukaan jalan itu 5 dan I-nya adalah 0,07 sesuai pada soal. Sehingga dapatkan nilai LA untuk tahun kelima ini adalah setiap kendaraannya itu seperti berikut ini, dengan pengalian yaitu koefisien dikalikan angka ekivalen dikalikan dengan LHRJ atau LHR pada awal pembukaan jalan tersebut dikalikan dengan nilai 1 tambah I dipangkatkan dengan nilai umur rencana, sehingga dapatkan nilai LEA setiap kendaraannya yaitu 0,5591 untuk kendaraan ringan, bus 8 ton itu 84,5878, truk 2S
34,2727, truk 3AS mendapatkan 36,7408, truk 5AS mendapatkan 29,2032, sehingga total EA 5 atau pada umur rencana 5 tahun adalah 245,3636. Untuk LA umur rencana 7 tahun yaitu tahun 2010, diketahui untuk rencana 7 tahun ini dengan UR itu 7, itu selisihnya 7 dan I-nya adalah 0,07 sesuai pada soal. Sehingga dapat kita hitung untuk nilai LA-nya sama seperti sebelumnya, dapatkan untuk kedengaran ringan itu 0,6401, bus 8 ton 96,8446, truk 2S 107,9328, truk 3S 42,0645, truk 5S 33,4348, sehingga total LA pada tahun ke-7 ini adalah 280,9186. Nah, untuk LA umur rencana 20 tahun dari 2023, tapi bahwa UR-nya adalah 20 selisih tahunnya, I adalah 0,07 seperti pada soal, sehingga kita dapat hitung nilai LA-nya setiap kendaraan dengan kendaraan ringan menghasilkan 1,5426, bus 8 ton menghasilkan 233,3804, truk 2S menghasilkan 260,1012, truk 3S menghasilkan 101,3690, truk 5S menghasilkan 20,5726, sehingga LA pada tahun ke-20 ini menghasilkan nilai LA itu 676,9659. Selanjutnya itu menghitung nilai LET atau lintas ekivalen tengah. LET ini sendiri merupakan nilai rata-rata beban sumbu kendaraan standar yang akan melewati jalan tersebut selama umur rencananya. Nilai ini dapat tepat di pertengahan antara beban di tahun pertama jalan dibuka atau LEP dan beban tahun terakhir umur rencana atau LEA. Nah, rumus LET itu sendiri merupakan LEP ditambah LEA per 2 dengan keterangan LEP merupakan jumlah beban ekivalen harian pada saat jalan dibuka, LEA adalah jumlah beban ekivalen harian pada akhir umur rencana. Kita dapat hitung LET umur rencana 5 tahun pada tahun 2008 yaitu LET 5 dengan rumus perhitungan yang sama seperti rumus yang diketahui, menghasilkan nilai LET pada LET 5 atau tahun rencana 5 itu 210. Untuk LET tahun rencana 7 dengan rumus yang sama menghasilkan 228. Dan perbedaannya kita tidak langsung menghitung LET untuk umur rencana 20 tahun, tapi umur secara bertahap yaitu 5 plus 15 tahun dan 7 plus 13 tahun. Memang sama-sama 20 tahun rencana, namun ini merupakan rencana bertahap sehingga kita harus menghitungnya secara berbeda, sehingga nilai LET 15 atau dengan umur rencana yang dimulai dari 5 tahun pada umur setelah 5 tahun itu menghasilkan nilai LET itu 461. Nah, pada perhitungan ini nilai LEP yang digunakan adalah nilai LEA 5 atau nilai dari jumlah beban ekivalen harian pada akhir umur rencana. Karena dimulainya bertahap, dimulai pada 5 tahun setelahnya sehingga menggunakan LEA 5. Sama seperti umur rencana 7 plus 13 tahun, LET 13 menggunakan LEP LEA yaitu nilai LEA 7 atau pada dia umur rencana 7 tahun. Dan menghasilkan LET 15 itu 461, LET 13 479. Dalam perencanaan jalan, pertumbuhan lalu lintas bersifat kumulatif. Saat kita menggunakan membangun tahap kedua, nilai akhir LEA dari tahap sebelumnya secara otomatis akan berubah menjadi status menjadi awal LEP untuk tahap barunya. Karena ini adalah kasusnya perencanaan bertahap. Setelah menghitung nilai LET, selanjutnya kita akan menghitung nilai LER. Sama seperti LET, nilai LER ini juga dihitung di setiap perencanaan konstruksi bertahapnya. Jadi tidak langsung pada umur 20 namun pada umur 5 plus 15 dan juga 7 plus 13 dengan rumus LER itu sendiri merupakan LET dikali FP. FP merupakan faktor penyelesaian yang dapat dirumuskan sebagai UR per 10, sehingga kita dapat hitung untuk nilai LER 5 pada umur rencana 5 tahun yaitu menghasilkan nilai LER dengan rumus sesuai pada rumus yang diketahui dan dimasukkan pada rumus Excel dengan nilai UR-nya adalah 5, menghasilkan nilai LER itu 105. Nilai LER 7 pada tahun ke-7 yaitu 160
menggunakan rumus sesuai dengan nilai UR-nya 20. Seterusnya menggunakan nilai UR-nya adalah 7. Setelah memasukkan, namun pada rumus sudah benar, itu memasukkan 7. Bisa dilihat pada rumus itu memasukkan nilai 7. Dan ini juga salah, seharusnya ini adalah 5. Namun pada rumus kita sudah benar memasukkan nilainya adalah 5. Nah, selanjutnya kita harus menghitung LR pada umur rencana 5 plus 15 tahun. Itu LR 15 adalah nilai dari LET 15 itu sendiri dikalikan dengan UR per 10. Sehingga dihasilkan nilai LER yaitu 692. Untuk LR 15 dan LR 13 dihasilkan perkalian mengenai LET 13 dikalikan dengan UR-nya itu 13 per 10 menghasilkan nilai LR itu 623. Desain konstruksi bertahap sebenarnya didasarkan pada pendekatan analitis dari unit kerusakan, yaitu bahwa setiap kendaraan yang melewati akan menyebabkan derajat kerusakan tertentu. Jika total nilai derajat kerusakan sama dengan 100%, maka seluruh perusahaan dapat dikatakan telah mencapai masa layanannya. Jadi di sini derajat kerusakan dianggap sebanding dengan beban lalu lintas atau nilai LR. Kemudian anggapan yang diambil dalam perhitungan derajat kerusakan baik untuk konstruksi tahap pertama maupun konstruksi tahap kedua adalah sebagai berikut. Nah, pada kasus ini atau kasus konstruksi bertahap ini, nilai LER harus dikalikan dengan nilai dari koefisiennya di masing-masing tahun. Contohnya mungkin pada akhir tahap pertama, yaitu pada tahap 5 tahun setelahnya dan 7 tahun setelahnya menggunakan koefisien yaitu 1,67, dan untuk bertahapnya atau tahapan keduanya atau tahapan pertama dari akhir tahapan pertama menggunakan nilai koefisien yaitu 2,50 didapatkan dari perhitungan yang dilakukan oleh diktat yang berjudul 2A, sehingga nilai LER yang didapat sebelumnya kita bisa kalikan dengan nilai koefisien sehingga akan menghasilkan nilai LER 5 yaitu sebesar 175,447, LR 7 yaitu 266,449, LR 15 itu 1729368, LR 13 1556,559. Sesuai ketentuan tadi itu harus dikalikan dengan nilai koefisien di setiap nilai LR-nya, karena LR pada umur rencana 5 tahun dan 7 tahun merupakan akhir tahap pertama, sehingga struktur perkerasan dianggap masih memiliki sisa umur sebesar 40%, dan juga ini LET pada umur rencana 5 plus 15 tahun atau LR 15 dan LR 13 atau 7 tambah 13 tahun merupakan konstruksi tahap pertama tanpa pemberian konstruksi tahap kedua akan mampu melayani 60% dari total masa layanan, sehingga nilai koefisiennya adalah 2,50. Dari nilai LR ini kita nantinya akan kita gunakan untuk menghitung ITP. Sebelum menghitung ITP, tentunya kita akan menghitung parameter-parameter lainnya yang digunakan untuk menarik garis pada grafik nomogram. Nah, yang pertama parameter yang pertama yang kita perlukan adalah daya dukung tanah atau DDT. DDT ini kita bisa cari menggunakan rumus dan juga menggunakan metode analitis seperti gambar 2.6. Itu gambar ini. Nah, pada rumus DDT atau menggunakan metode rumus, nilai DDT atau daya dukung tanah bisa dihitung dengan persamaan 4,3 log CBR ditambah 1,7. Nah, pada soal diketahui pada CBR tanah dasarnya itu 6%, maka nilai DDT-nya adalah 5,046. Atau jika kita hubungkan antara nilai CBR dan nilai DDT dengan tabel atau gambar 2.6 kolerasi DDT dan CBR, nilai DDT kita bisa hasilkan dengan hanya menarik garis lurus dari nilai CBR. Dapatkan dengan CBR 6% bahwa DDT-nya adalah 5,0405 sesuaikan pada hasil perhitungan. Nah, setelah mendapatkan parameter DDT, parameter lainnya yang perlu kita hitung adalah indeks permukaan atau IP. Nah,
Dalam proses desain, struktur perkerasan dianggap memiliki IP awal atau IP 0 pada saat jalan baru dioperasikan yang nilainya terus menurun sejalan dengan nilai jumlah beban lalu lintas yang lewat sampai nilai IP akhirnya atau IPT. Penentuan IP 0 dalam desain didasarkan pada jenis lapis permukaan yang dipilih dan nilai kedaratan permukaan yang mungkin dicapai pada saat jalan dibangun. Nilai IP 0 didapat pada tabel 2.6. Nah, pada soal diketahui bahwa nilai roughness-nya atau roughness itu kurang atau sama dengan 1000. Kita bisa nilai IP 0-nya dengan membuat garis bahwa di tabel 2.6 indeks permukaan awal umur rencana atau IP 0 dengan jenis lapisan perkerasan itu tentunya laston dan roughness-nya adalah kurang atau sama dengan 1000 sehingga mendapatkan nilai IP 0 adalah lebih atau sama dengan 4. Dapatkan nilai IP 0 yang adalah lebih atau sama dengan 4. Nilai IPT ditentukan berdasarkan beban lalu lintas dan klasifikasi jalan. Nilai IPT dapatkan pada tabel 2.7 merupakan dua tabel indeks permukaan akhir atau IPT. Nah, dari perhitungan nilai LR kita didapatkan nilai LR itu mulai dari 105 hingga 622 pada LR 13 dan paling besar itu pada LR 15 yaitu 691,7471. Namun rentang LR semua itu masih berada pada rentang 100 sampai 100.000 sehingga sesuai pada diketahui pada soal itu jalan kita adalah nilai jalan kolektor sehingga nilai dari IPT-nya kita bisa langsung tentukan yaitu 2 dari tabel 2.7 tersebut. Nah, penjelasannya nilai LR murni tanpa pengali tetap digunakan untuk menentukan IPT karena parameter ini menilai batas kenyamanan jalan berdasarkan realita fisik jumlah kendaraan yang benar-benar lewat di lapangan. Sedangkan LR yang sudah dikalikan dengan koefisien 1,67 dan 2,50 hanya digunakan untuk menilai menghitung ITP atau tebal perkerasan karena angka tersebut hanyalah faktor keamanan struktural yang berfungsi memaksa aspal didesain lebih tebal agar tidak cepat rusak akibat pembangunan yang dicicil. Nah, parameter yang ketiga yang digunakan untuk menarik garis pada nomogram adalah faktor lingkungan atau bisa dinyatakan dengan FR atau faktor regional. Nah, nilai FR ini di rentangnya pada 0,5 sampai 4,0. Atau makin tinggi nilai FR yang digunakan, maka struktur perkerasan desain akan makin konservatif. Nah, pada soal diketahui nilai FR-nya adalah 1,0 atau 1. Sehingga dengan data-data tersebut kita langsung bisa menentukan ITP atau indeks tebal perkerasan. ITP itu sendiri merupakan inti dari perencanaan tabel perkerasan menggunakan bina marga 1987 analisa komponen. Nah, nilai ITP ini bisa didapatkan dengan fase persiapan data dan juga fase eksekusi nomogram. Sebelumnya kita sudah melewati fase persiapan data, sehingga data yang harus disiapkan adalah pertama adalah nilai DDT, nilai LR, nilai FR, dan juga nilai IP0 dan IPT. Langkah-langkah yang menggunakan nomogram sama seperti soal sebelumnya, dimulai dari kiri hingga ke kanan. Nah, pada kasus ini, nomogram yang digunakan tidak lagi nomogram 4, karena IPT dan IP0-nya berbeda. Sehingga kita harus menggunakan nomogram 3 dengan syarat yaitu IPT sama dengan 2,0 dan juga IP0 lebih atau sama dengan 4. Nah, selanjutnya kita akan menentukan nilai IPT. IPT ditentukan dari nomogram 3. Di sini juga diberikan keterangan pada nomogramnya bahwa dimulai dari kiri yaitu 1, 2 hingga mendapat 3. Nah, dimulai dari nilai DDT, LR dengan FR yang sudah kita dapatkan. Contohnya mungkin kita nyari ITP untuk umur rencana 5 tahun. Itu pada warna biru kita diketahui bahwa nilai DDT yang kita dapatkan adalah 5,0405 sehingga kita mulai dari 5,405 di sini itu menarik garis lurus ke sesuai LR dari umur rencana 5 yaitu 105,0761 ini. Sehingga tarik garis menuju ke titik ITP awal yang menghasilkan ITP akhir itu sebesar 6,8
dengan syarat harus melewati nilai FR, karena pada soal diketahui FR-nya adalah 1, sehingga kita menarik dari garis DT menuju ke LR, lalu dari garis ITP ini kita menarik garis lurus ke FR sehingga memotong garis ITP akhir, sehingga mendapatkan nilai ITP 5 yaitu 6,8, ITP 7 berdasarkan umur rencana 7 yaitu 7,3, dan untuk umur rencana tambahan atau bertahapnya itu pada ITP 13 itu dapat mendapatkan nilai ITP itu 9,4, dan ITP 15 mendapatkan nilai ITP itu 9,6. Nah, dari nilai ITP tersebut kita bisa menentukan tebal perkerasan. Nah, tebal perkerasan ini kita bisa hitung dengan rumus ITP sama dengan A1 dikali D1 tambah A2 dikali 2 ditambah A3 dikali 3. Keterangannya, A1, A2 merupakan koefisien kekuatan relatif bahan dengan diketahui pada soal bahwa Latson sama dengan 0,4, pecah sama dengan 0,14, C1 sama dengan 0,12. D1, D2, D3 merupakan tebal masing-masing lapisan dalam CM, lapisan permukaan, lapisan pondasi atas, lapisan pondasi bawah. Nah, menentukan nilai D2 dan D3, kita bisa menggunakan tabel 2.9 yaitu persyaratan tabel tebal lapisan perkerasan minimum pada lapis pondasi, karena nilai ETP itu berada pada rentang 7,5 sampai 9,99, itu kita nilainya tidak ada lebih dari itu, sehingga menggunakan lapis pondasi pada rentang tersebut, sehingga didapatkan bahwa D2 itu adalah 20 cm dan D3-nya adalah 10 cm. Kita akan menghitung tebal perkerasan umur rencana 5 plus 15 tahun atau pertahapan pada 5 plus 15 tahun. Umur rencana 5 plus 15 tahun dengan ITP yaitu 1 dikali 1. Kita mulai dari ITP dengan nilai 5, ITP 15, mendapatkan nilai D1 yaitu 14 cm, dan kita pada umur 5 tahun atau ITP 5 mendapatkan nilai D1 yaitu 7 cm, sehingga nilai Laston MS 744 atau 284 itu sama dengan 7 cm tambah 7 cm. Jadi secara tidak langsung pada umur rencana 5 plus 15 tahun ini atau menggunakan ITP 15 ini adalah pertambahan dari umur rencana pada 5 tahun ditambahkan setelahnya, yaitu 7 plus 7. Jadi pada gambar susunan perkerasan untuk pertahapan yang pertama itu 5 plus 15, kita bisa lihat bahwa Laston itu ada 2 lapis, itu lapis pada 5 tahun pertama yaitu 7 cm, dan 15 tahun setelahnya itu 7 cm. Batu pecah itu 20 cm, 10 cm kalau soal, dan subgrade CBR tanda dasarnya dengan nilai CBR itu 6%. Tabel perkerasan selanjutnya tabel perkerasan untuk umur rencana 7 plus 13 tahun. Untuk umur 7 plus 13 tahun itu TP, kita menggunakan TP 13 mendapatkan nilai D1 itu 13,5 cm. Untuk umur 7 tahun atau kita menggunakan TP 7 mendapatkan D1 itu 8,25 atau kita bulatkan menjadi 85, sehingga 8,5 cm, sehingga mendapatkan Laston MS 744 itu 8,5 cm ditambah 5 cm. Nah, jadi kita bisa lihat pada gambar susunan perkerasan nilai Laston awal yaitu pada 7 tahun umur rencana itu 8,5 cm, dan 13 tahun setelahnya itu 5 cm. Batu pecah 20 cm dan sisa 10 cm diketahui pada soal dengan subgrade CBR yaitu 60% atau tanda dasar memiliki nilai CBR yaitu 60%. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.